Nah, Om Swastiastu, selamat datang di channel Inyoman Pratnya Paramita dalam Belajar Bersama. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran saat ini dilakukan dengan sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ tubuh dalam tubuh. Nah, jadi sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen. Jadi manusia itu menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Karena oksigen itu sangat diperlukan untuk proses metabolisme dalam sel tubuh manusia. Nah, organ apa yang saja yang menyusun sistem pernapasan manusia? Yang pertama ada rongga hidung, ada faring, laring, tenggorokan atau biasanya dikenal dengan trakea. Kemudian ada bronkus, cabang dari tenggorokan namanya bronkus, dan ada bronchiolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan terakhir pada alveolus yang merupakan bulatan-bulatan kecil di mana tempat terjadinya pertukaran udara, atau secara singkat yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu adalah rongga hidung. Saat bernapas, pertama kali udara akan masuk di dalam rongga hidung. Nah, di sini di dalam hidung, ada yang namanya bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran, ya, sehingga kotoran tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Dan juga di sana ada lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembaban udara. Setelah udara melalui proses penyaringan melalui hidung, maka udara akan masuk ke dalam faring. Ya, faring itu berada di belakang rongga mulut. Nah, setelah udara memasuki faring, maka udara akan menuju ke laring. Di mana di dalam laring terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suara. Jadi, pita suara itu berada di laring. Pita suara inilah yang menyebabkan manusia atau makhluk hidup memiliki suara. Nah, setelah melalui laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan yang terletak di depan kerongkongan. Nah, ini kita harus bedakan ya. Tenggorokan itu adalah organ sistem pernapasan, sedangkan kerongkongan itu adalah organ sistem pencernaan. Maka kita harus bisa membedakan ini semua. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Jadi trakea itu adalah jalan utama menuju paru-paru. Nah, sekarang kita bahas tentang paru-paru. Paru-paru manusia ada dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Dan paru-paru ini dilindungi oleh sebuah selaput yang dikenal dengan pleura. Nah, ketika pleura ini mengalami peradangan, maka akan terkena penyakit yang namanya pleuritis. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas tentang bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan yang berada di dalam paru-paru. Jadi cabang dari tenggorokan ini namanya bronkus. Kemudian bronkus ini bercabang lagi yang namanya cabangnya bronchiolus dan berakhir pada alveolus atau alveoli. Adalah kantung-kantung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi disinilah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus atau alveoli. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang pernapasan dada. Pada proses pernapasan dada ada 2 fase, yaitu inspirasi, proses masuknya udara, ekspirasi, proses keluarnya udara. Nah, sekarang kita bahas tentang fase inspirasi.
Nah, ketika otot-otot tulang rusuk kontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat ke atas, rongga dada akan membesar, lalu paru-paru akan mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi rendah anak-anak, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Inilah proses masuknya udara atau inspirasi. Kemudian ada pernapasan dada pada fase ekspirasi. Ketika otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka otot antar tulang rusuk akan turun. Rongga dada akan mengecil, paru-paru juga akan mengecil, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi. Inilah yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang pernapasan perut. Nah, pada pernapasan perut itu melibatkan otot-otot diafragma. Ketika diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar, ya. Kemudian dia akan bergerak ke bawah, anak-anak. Sehingga rongga dada dan paru-paru itu mengembang. Tekanan udara menjadi rendah dan udara menjadi masuk. Anak-anak bisa lihat dalam percobaannya, di mana ketika karet itu ditarik ke bawah, maka udara akan masuk. Nah, kemudian pada fase ekspirasi, yaitu diafragma, otot-ototnya itu relaksasi. Dia akan melengkung ke atas. Rongga dada, paru-paru akan mengecil, sehingga tekanan udara menjadi tinggi dan udara dalam paru-paru akan keluar dari paru-paru. Anak-anak juga bisa dilihat di percobaan. Ketika diafragma dilengkungkan ke atas, maka udara yang ada di dalam balon di dalam botol itu akan mengempis atau udaranya keluar. Seperti itu, anak-anak. Nah, pada topik kali ini anak-anak, Bapak akan membahas tentang gangguan pada pernafasan. Yang pertama itu ada influenza. Nah, apa itu influenza, anak-anak? Influenza adalah sebuah penyakit, ya, yang menyerang bisa hidung, bisa tenggorokan ataupun paru-paru, yang disebabkan karena infeksi virus. Nah, karena disebabkan oleh virus, anak-anak, penyakit flu ini itu menular, ya, bisa menular melalui bersin atau cairan droplet yang keluar dari rongga hidung saat bersin atau mulut anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Amandel memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh kita dengan melawan infeksi. Namun, amandel dapat terinfeksi dan meradang yang menyebabkan radang amandel. Infeksi ini dapat menyebabkan kelenjar getah bening di leher membengkak dan terasa nyeri. Gejalanya meliputi sakit tenggorokan, batuk, dan demam tinggi. Namun jangan khawatir, gejala ini biasanya membaik seiring waktu atau dengan antibiotik. Amandel memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh kita dengan melawan infeksi. Namun, kemudian ada bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan pada saluran utama atau bronkus yang mengarah ke paru-paru sehingga menyebabkan batuk berkepanjangan. Bronkus ini adalah salah satu penyakit karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Bisa juga terjadinya karena asap rokok atau polusi udara. Inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, kemudian ada TBC. TBC dikenal dengan bakteri tuberculosis. Ini adalah nama bakteri yang menyebabkan penyakit TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah salah satu penyakit menular, ya, bisa menyebar ke orang lain. Nah, karena terjadinya infeksi dari Mycobacterium tuberculosis.
Asma terjadi ketika saluran udara di paru-paru kita mengalami peradangan. Dalam kondisi normal, saluran ini cukup lebar untuk memungkinkan udara masuk dan keluar dengan bebas. Tapi saat asma kambuh, otot di sekitar saluran napas mengencang, saluran napas menyempit, dan tubuh memproduksi lebih banyak lendir. Hal ini membuat udara susah lewat, dan inilah yang menyebabkan napas berbunyi ngik-ngik, dada terasa berat, bahkan bisa membuat kita kesulitan bernapas. Pemicunya beragam, mulai dari alergen seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan, sampai paparan asap, olahraga, hingga stres. Reaksi tubuh terhadap pemicu ini adalah bagian dari sistem kekebalan yang berlebihan dan akhirnya mempersempit saluran pernapasan. Kemudian ada emifisema. Emifisema itu adalah kerusakan pada alveolus. Ya, alveolus itu rusak sehingga terjadinya apa? Gangguan pertukaran udara. Karena di dalam alveolus itu tempat terjadinya pertukaran udara. Jadi emifisema itu adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan pada alveolus. Kemudian ada emifisema. Emifisema itu adalah kerusakan pada alveolus. Ya, alveolus itu rusak sehingga terjadinya apa? Gangguan pertukaran udara. Karena di dalam alveolus itu tempat terjadinya pertukaran udara. Jadi emifisema itu adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan pada alveolus. Kemudian, nah hari ini kita akan kembali bahas tentang penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada jaringan paru-paru. Hal ini bisa disebabkan karena faktor genetik atau ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan genetik. Contohnya adalah asap rokok, di mana di dalam asap rokok tersebut terdapat ribuan zat-zat karsinogenik. Zat-zat karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada genetik sehingga terjadinya kanker. Nah, anak-anak, selain penyakit yang Bapak sebutkan tadi, selain itu ada juga penyakit yang namanya laringitis, peradangan pada laring, ada faringitis, peradangan pada faring, kemudian ada pleuritis atau peradangan pada pleura yang merupakan selaput dari paru-paru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar jenis-jenis volume udara. Yang pertama ada volume tidal. Jadi volume udara yang keluar masuk paru-paru saat pernapasan biasa itu namanya volume udara tidal. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Volume udara yang dapat masuk setelah melakukan inspirasi normal. Kemudian ada volume residu, volume udara yang ada di dalam paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru. Jadi kapasitas vital paru-paru adalah gabungan antara volume tidal, volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume cadangan inspirasi yang merupakan volume udara yang setelah melakukan inspirasi normal kemudian dihembuskan secara maksimal, itu namanya kapasitas vital paru-paru. Kemudian ada kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru merupakan gabungan antara kapasitas vital paru-paru dengan udara residu. Jadi demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.